Sahabat Pelita Kasih dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalem. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari Rabu Prapaskah yang kelima. Ini artinya besok hari Minggu kita akan memasuki Minggu Sengsara, Minggu Suci, Pekan Suci dengan ibadah Minggu Palma atau Minggu Daun. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 42 yang diberi judul Kebenaran yang Memerdekakan. Kalau kita lihat pasal 8 Injil Yohanes ini cukup panjang. Diawali dengan ayat yang pertama. Injil Yohanes pasal 8 ini berkisah tentang Yesus yang mengampuni seorang perempuan yang kedapatan berzina. Tentu kita masih ingat cerita itu, dan akibat dari perbuatan Yesus itu menimbulkan banyak perbantahan. Bahkan kalau kita membaca sebelumnya di dalam Injil Yohanes pasal 7, ada banyak cerita yang meragukan akan Yesus soal asal-usulnya. Maka Tuhan pun kepada orang-orang Yahudi harus menjelaskan siapa dirinya. Bahwa dia adalah melaksanakan kehendak Allah, ia berasal dari Allah, dan ia utusan Allah. Nah, teks yang kita baca hari ini Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 42 itu berawal dari akhirnya banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Dan kepada orang yang percaya ini, Tuhan memberikan sebuah wawasan, sebuah pengajaran, agar mereka semua ini sungguh-sungguh menghayati hidup sebagai keturunan Abraham, hidup yang menghayati kebenaran, dan jika demikian maka mereka akan mengalami kemerdekaan. Bagaimana sebabnya? Orang-orang Yahudi mengaku diri sebagai keturunan Abraham. Ia berasal atau memiliki nenek moyang Abraham. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa kalau keturunan Abraham tentu tidak akan berusaha untuk memusuhiku, apalagi mau membunuhku. Karena Tuhan sekali lagi, ia tidak datang untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi ia melakukan kehendak Bapa. Maka Tuhan mencoba untuk meluruskan, membersihkan orang-orang Yahudi yang akhirnya percaya kepadanya, agar pikirannya yang dahulu mungkin telah dipenuhi dengan rasa benci terhadap Tuhan, terhadap apa yang ia lakukan, maka kini harus membersihkan hati, harus mengarahkan diri bahwa tujuan dari hidup kita sejatinya adalah melakukan kehendak Tuhan. Tuhan juga mengingatkan kepada orang-orang Yahudi yang adalah keturunan Abraham agar tidak menjadi hamba dosa. Apa itu hamba dosa? Hamba dosa adalah orang-orang yang selalu berpikiran negatif terhadap orang lain. Orang-orang yang berusaha untuk melawan yang tidak sepaham dengan dirinya. Orang-orang yang selalu berusaha untuk membenarkan dirinya dan tidak pernah mau melihat kenyataan diri orang lain. Dialog antara Yesus dan orang-orang Yahudi yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 42 ini semoga membuka cakrawala hati kita, yang intinya adalah marilah kita hidup sebagai orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang menaati apa yang dikehendaki Tuhan atas diri kita. Siapapun dari kita dengan dibaptis, dipanggil menjadi anak-anak Allah,
dan harus melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dan kehendak Allah hanyalah melakukan kebaikan, tidak berusaha untuk memusuhi sesamanya, tidak berusaha untuk membenci sesamanya, tidak berusaha untuk menyalahkan sesamanya, apalagi merendahkannya. Semoga kutipan sabda Tuhan hari ini membuka hati kita agar semakin menyempurnakan hati kita, usaha tobat kita untuk memelihara hati yang jernih, hati yang bersih. Seorang utusan Allah atau melakukan kehendak Allah adalah melakukan kebaikan dan demi kebaikan, bukan seperti orang-orang Yahudi yang belum sadar, orang-orang Farisi ahli Taurat yang selalu menyatakan dirinya ini yang paling benar dan menganggap rendah orang lain. Saya, Romo Stepanus Estetora Harjo PR, mengucapkan selamat mengawali hari ini, selamat melanjutkan usaha tobat kita di hari ini, dan semoga kita pun semakin pantas di hadapan Tuhan. Berkah dalam.